Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Anak-anakku semua, kali ini kita bertemu kembali di dalam kelas daring ya. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang sholat jamak ya. Sebelum saya menyampaikan materi ini atau menjelaskan materi terkait sholat jamak ini, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, diharapkan nanti setelah materi ini kalian yang pertama diharapkan mampu untuk menjelaskan apa sih sholat jamak itu ya. Yang kedua, kalian diharapkan mampu untuk menyebutkan syarat-syarat sholat jamak. Jadi kapan sholat itu bisa dijamak, syaratnya apa, itu nanti kalian bisa menyebutkan. Kemudian yang ketiga, kalian mampu untuk mempraktekkan sholat jamak ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi ya. Sholat jamak itu apa sih? Sholat jamak itu adalah sholat yang dikumpulkan atau digabungkan. Itu definisinya ya. Jadi misalkan sholat zuhur dengan sholat asar ya, dijadikan satu waktu atau dikerjakan dalam satu waktu. Itu namanya sholat jamak. Atau sholat maghrib dengan isya dikerjakan dalam satu waktu. Misalkan maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib atau dikerjakan di waktu isya. Itu namanya sholat jamak. Jadi ini sholat yang bisa dijamak ya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, sholat jamak itu dibagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama ada jamak takdim, yang kedua adalah jamak takhir. Ya, jamak takdim itu apa? Jamak takdim itu adalah menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Misalkan kalian menjamak sholat zuhur dan asar. Nah, kalau jamak takdim berarti dikerjakan di waktu zuhur, di waktu sholat yang pertama. Atau sholat maghrib dengan isya dikerjakan di waktu maghrib. Itu namanya sholat jamak takdim. Ini niatnya, ini lafaz niatnya ya. Misalkan saya mau menjamak sholat zuhur dengan asar, ya jamak takdim, maka niatnya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nanti kalau sholat maghrib dengan isya ya diganti ya, ganti lafaz sholatnya ini. Sholat apa? Ya, kalau maghrib ya maghrib, kalau isya ya isya, kalau asar ya asar. Jadi poinnya adalah jamak takdim itu dikerjakan di waktu sholat fardu yang pertama ya. Kemudian jamak takhir ya. Jamak takhir itu adalah menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang kedua. Misalkan saya mengerjakan sholat jamak takhir zuhur dan asar, maka kalau jamak takhir berarti ngerjakannya di waktu sholat asar. Maghrib dengan isya berarti ngerjakannya di waktu isya ya. Jadi di waktu sholat fardu yang kedua. Nah, ini lafaz niatnya, ini contoh lafaz niatnya ya. Usolli fardul asri arba'a raka'atim majmu'an ma'adzuhri jam'a ta'khirin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala ya. Ini kalau asar dengan zuhur. Nanti kalau sholat zuhur dengan asar ya diganti lafaz sholatnya ini fardhu zuhri ya arba rakaat majmu'an ma'al asri misalkan, atau maghrib dengan isya ya fardhul maghribi majmu'an ma'al isya'i dan seterusnya ya. Ini contoh lafaz niatnya. Nah, sekarang kita masuk ke poin berikutnya anak-anak. Ini adalah syarat melakukan sholat jamak. Jadi kita bisa atau boleh melakukan sholat jamak itu kalau syarat ini terpenuhi ya. Syarat ini terpenuhi. Yang pertama, syaratnya adalah jarak tempuh perjalanan tidak kurang dari 80,640 km. Jadi kalau kalian perjalanan jauh, ya maka jarak tempuh perjalanan itu
minimal ini, tidak boleh kurang dari ini. Kalau kurang dari ini berarti nggak boleh dijamak, ya. Kemudian perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, artinya bukan untuk tujuan maksiat. Kalau tujuannya maksiat nggak boleh, walaupun jaraknya lebih dari 80,64, kalau tujuan perjalanannya itu tidak baik, nggak boleh kita melakukan sholat jamak. Tidak baik contohnya gimana? Contohnya misalkan kalian dari Bontang mau ke Balikpapan, tujuannya ke sana nggak jelas, misalkan untuk hura-hura, untuk foya-foya, itu kan nggak baik. Ya, makanya nggak boleh sholatnya di jamak. Tapi kalau tujuannya baik, misalkan silaturahim, atau jenguk saudara, atau mengunjungi saudara, itu boleh. Ya. Kemudian sakit ada dalam kesulitan, itu boleh kita menjamak sholat. Ya. Yang selanjutnya adalah sholat jamak. Itu adalah, maksudnya sholat yang dijamak bukan sholat qadha. Ya, jadi bukan sholat qadha. Sholat qadha itu apa? Sholat qadha itu adalah sholat yang dilakukan untuk menggantikan sholat yang kita tinggalkan. Ya, jadi sholat yang dijamak bukan sholat qadha. Sekali lagi, sholat qadha itu apa? Sholat qadha itu adalah sholat yang dilakukan untuk menggantikan sholat yang kita tinggalkan. Contoh misalkan kalian tidur siang, ya, belum melaksanakan sholat zuhur, ternyata begitu bangun sudah asar. Nah, maka seketika itu juga kalian harus mengqadha sholat zuhur yang kalian tinggalkan. Itu namanya qadha, ya. Jadi qadha adalah menggantikan sholat yang ditinggalkan, ya. Jadi yang dijamak bukan sholat qadha, ya. Kemudian syarat selanjutnya berniat. Ini wajib, ya, niat itu harus ada, ya. Jadi niat menjamak ketika takbiratul ihram. Tadi sudah saya sampaikan, sudah saya contohkan lafadz niat sholat jamak seperti apa, ya. Baik, anak-anak, itu materi kita pada kesempatan kali ini. Nanti di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan tentang sholat qashar. Ada sholat jamak, ada sholat qashar. Nanti ada jamak qashar kan, ya, seperti itu. Jadi kali ini hanya sholat jamak saja pembahasan kita. Jadi di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan tentang sholat qashar. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, setelah ini saya minta kalian untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Ini dia soalnya, ya. Dikerjakan, ditulis di buku tulis, lalu kemudian nanti kalau sudah difoto, fotonya diupload di Google Classroom masing-masing, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, bisa kita diskusikan di Google Classroom atau bisa di WhatsApp group, ya. Demikian materi hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan mendapatkan pemahaman yang baik. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.